informasi mengenai pengungkapan penyebaran dan penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkotika. Yang pertama, kronologisnya berdasarkan laporan dari masyarakat, kita memperoleh informasi bahwa di sekitar daerah Jatiluhur ada atau terdapat oknum masyarakat yang melakukan praktek jual beli obat-obatan jenis narkotika. Kemudian didalami dan berhasil diamankan di Desa Bundar, Kecamatan Jatiluhur, inisialnya AR, kemudian usianya 39 tahun. Kemudian yang bersangkutan merupakan warga dari Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, kita melakukan penggeledahan di rumah yang bersangkutan dan didapatkan 9,15 gram jenis sabu-sabu yang didapati atau ditemukan di dalam sebuah dispenser. Jadi yang bersangkutan menyimpannya di dalam dispenser. Ketika sudah melakukan transaksi, kemudian menimbang dan segala macam, sabunya kemudian diamankan di dalam dispenser. Kemudian bagaimana cara pelaku ini mendapatkannya? Pelaku mendapatkan barang haram ini dari sesama temannya. Kebetulan yang bersangkutan ini merupakan residivis. Teman pada saat dia di tahanan di lembaga pemasyarakatan, sambung silaturahmi keluar pada saat bebas dan kembali melakukan hal yang sama, yaitu penyalahgunaan peredaran narkoba. Itu yang pertama, rekan-rekan. Pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka yaitu pasal 14 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana kurungan 20 tahun penjara. Ini barang buktinya. Setelah kita lakukan penimbangan, berat sabu sekitar 9,15 gram. Baik, kita masuk pada perkara yang kedua. Perkara yang kedua adalah penyalahgunaan obat-obat yang memang harus menggunakan resep dokter, karena di dalamnya mengandung zat-zat adiktif. Berdasarkan informasi dari masyarakat juga, kami mendapati bahwa di sekitar Desa Simpang, Kecamatan Wanayasa, terdapat oknum masyarakat yang diduga memperjualbelikan salah satu obat bermerek Tramadol, kemudian Eximar, dengan tersangka berinisial AS, kemudian umurnya 21 tahun. Cara mendapatkan pelaku ini dengan melakukan pemesanan di media sosial, di Instagram, yang kemudian berlanjut ke WA. Sistemnya apabila sudah terjual, kemudian di-store kepada pelaku. Pelaku masih dalam pengejaran sampai dengan saat ini, diduga merupakan atau berdomisili di sekitar Karawang. Kemudian alamat tersangka sendiri merupakan warga dari Kampung Simpang, Desa Simpang, Kecamatan Wanayasa, yang bersangkutan mengedarkan di sekitar lingkungan terdekat. Kemudian barang bukti yang diamankan
Heximer dan Tramadol sebanyak 1.208 butir. Ini salah satu barang bukti yang berhasil diamankan. Ini sebagai contoh saja ya. Jumlahnya ini sekitar 80. Namun demikian yang berhasil diamankan 1.208 butir. Tersangka mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar kesehatan dan tidak memiliki izin edar. Terhadap tersangka dikenakan pasal 196 dan pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman pidana kurungan 15 tahun penjara. Demikian rekan-rekan, mungkin lebih detailnya kita bisa interogasi yang bersangkutan para tersangka ini. Mari kita sama-sama mengikuti. Barang haram ini lewat telepon, Pak. Lewat telepon. Siapa yang kamu telepon ini? Toing. Siapa Toing ini? Bagaimana kamu bisa kenal dengan saudara Toing ini? Waktu dulu bertemu di lapas Gintung, Pak. Bertemu di lembaga permasyarakatan ya. Sudah berapa lama kamu bertransaksi barang haram ini? Kita 1 tahun kurang lebih. Kurang lebih 1 tahun ya. Baik, itu rekan-rekan. Jadi yang bersangkutan sudah melakukan transaksi barang haram berupa sabu ini sekitar 1 tahun ke belakang. Kemudian saya bertanya kepada AS, usia kamu 21 ya? Iya, Pak. 21. Sudah berapa lama kamu mengedarkan obat-obat yang harusnya memiliki izin edar dari instansi-instansi yang berwenang? Kurang lebih 6 bulan. Kurang lebih 6 bulan. Merek apa saja yang kamu edarkan? Tramadol sama Heximer. Tramadol sama Heximer. Siapa yang biasa menjadi konsumen yang biasa kamu jual? Anak muda, Pak. Baik, anak muda. Jadi, saya tanya dulu nih kepada tanya ulang kepada AR, siapa yang biasa menjadi konsumen barang-barang haram kamu? Teman-teman saya, Pak. Teman-teman. Usianya kira-kira? Sekitar 30 tahunan. 30 tahunan. Jadi itu ya rekan-rekan, ini juga menjadi himbauan kepada masyarakat. Kita sudah mendengar bersama bahwa para tersangka ini mengedarkan obat-obat terlarang kepada anak muda, kemudian kepada usia-usia produktif. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat, yang pertama, apabila mendapati ada atau terdapat masyarakat yang diduga melakukan transaksi jual beli barang haram, untuk segera melaporkan kepada masyarakat. Melaporkan kepada pihak kepolisian. Itu yang pertama. Yang keduanya, polisi tidak bisa melakukan pencegahan sendiri. Artinya harus ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Kita ketahui bahwa sebagai korban atau para pelaku ini menjual kepada masyarakat yang usia produktif, yang masih muda. Maka dari itu perlu kesadaran dari para orang tua, kemudian saudara-saudara yang memiliki anak yang dalam usia produktif. Coba diingatkan, coba dihimbau, disosialisasikan kepada mereka bagaimana bahaya-bahaya tentang narkoba. Mungkin itu saja rekan-rekan media yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, singkat saja Pak, dari rekan-rekan media, silakan. Ini pelaku ini jual obat tuh ke pelajar kan? Secara spesifik dijual kepada pelajar itu tidak disebutkan, hanya saja ini salah satu dari mereka yaitu inisial AR kepada anak-anak muda. Anak-anak muda ya kita bisa menginterpretasikan mereka-mereka yang masih produktif ya.